Sobat Seru, hari ini kita mau cerita nih adik-adik semuanya tentang asyiknya belajar. Siapa di sini yang mau dengar cerita? Kali mau dengar cerita? Oh iya, Kali mau dengar cerita juga. Mau dong? Oke, nah kalau gitu kita cek dulu suaranya nih semuanya. Mana suaranya? Pemirsa, siapa yang suka mendengar dongeng? Ya, mendengarkan dongeng memang mengasyikkan. Tak heran banyak anak-anak yang suka membaca atau mendengarkan dongeng. Inilah yang menggerakkan Devi Juraya, perempuan usia 30 tahun asal Semen Cirim, Deli Serdang, menjadi seorang pendongeng. Kak Juju sapaan akrabnya mulai belajar mendongeng sejak 2 tahun lalu. Sebab ia ingin lebih dekat dengan dunia anak-anak. Sehingga Kak Juju belajar mendongeng dan bergabung dengan komunitas pasukan dongeng. Iya, kalau mulai belajar dongeng itu 2 tahun sebelum. Tapi kalau mulai terjun langsung mendongeng dengan anak-anak di sekolah-sekolah dan di beberapa komunitas itu 1 tahun belakangan ini sih Bang. Nah alasannya kenapa sih Juju terjun langsung? Itu karena pengen deket sih sama anak-anak. Nah karena kalau bonding paling mudah itu adalah dengan cara mendongeng, bercerita dengan anak-anak. Kalau bisa nih pengennya kan parenting itu berasal dari keluarga langsung sendiri ya. Nah parenting yang bagus itu sebenarnya menciptakannya dari awal itu dari mendongeng, bercerita dengan anak-anak gitu sih Bang. Belum lama ini Kak Juju dipercaya menjadi pemateri dalam pelatihan literasi mendongeng. Kegiatan ini digelar oleh Rumah Literasi Ranggi. Di sini Kak Juju dan teman-teman dari pasukan dongeng memberikan sejumlah materi menarik, yakni teknik mendongeng, membuat cerita mendongeng dari berbagai sumber, dan belajar menggunakan media dongeng seperti boneka. Pelatihan mendongeng ini merupakan salah satu cara Rumah Literasi Ranggi dalam mengenalkan dan meningkatkan literasi kepada anak-anak dan remaja. Mereka percaya anak-anak dengan mudah tertarik dan lebih cepat menangkap informasi ataupun materi pembelajaran yang disampaikan dengan mendongeng. Kenapa kita pilih ini? Karena ketika generasi muda ini bisa mendongeng dalam rangka memberikan literasi kepada baik teman sebaya maupun adik-adiknya, itu tentu dia harus membaca. Membaca tidak sekedar membaca, tapi dia memaknai. Dan lebih dari itu, ketika dia belajar bagaimana mendongeng, ada teknik-teknik yang harus dipelajari. Bagaimana suara itu berbeda-beda sesuai karakter, bagaimana efek-efek suara juga yang menunjukkan suasana kejadian di mana. Jadi banyak sekali yang harus mereka pelajari di sini dalam rangka memberikan literasi supaya lebih menarik lagi untuk didapatkan. Dan sasaran kami untuk ini memang generasi muda, rentang usia 14 tahun hingga 18 tahun, begitu. Pelatihan literasi mendongeng ini diikuti oleh 50 peserta. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di wilayah Medan dan Deli Serdang, mulai dari tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas. Nadira Mesakila, remaja usia 14 tahun ini sangat antusias mengikuti pelatihan mendongeng. Ia berharap bisa seperti para pendongeng di pasukan dongeng yang bisa berbagi cerita kepada banyak orang. Anggapan Nadira tuh Bang, di kegiatan ini sangat baik karena Nadira tuh bisa nambah wawasan dengan berbicara dengan luas dan dapat bercerita dengan melalui banyak suara. Harapan Nadira sih cuman agar bisa kayak kakak-kakak pasukan dongeng yang bisa mendongeng di banyak tempat, bisa mengubah suara kapan aja dan gampang sekali mengubah suaranya Bang. Pemirsa, ada banyak sekali manfaat mendongeng loh. Salah satunya adalah dapat membangun karakter anak untuk lebih mencintai buku dan budaya membaca sejak dini. Dengan mendongeng, kita juga bisa menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak dengan cara yang menyenangkan. Oleh karenanya, mari terapkan budaya mendongeng. Disiplin adalah kunci prestasi yang gemilang. Prinsip inilah yang terus dipegang teguh Sebastian Immanuel. Remaja usia 16 tahun ini telah menekuni dunia renang sejak usianya masih 10 tahun. Setiap Senin hingga Sabtu, Bastian sapaan akrabnya giat berlatih di kolam renang Selayang Medan. Ia berlatih mulai pukul 5 hingga 7 pagi.
Remaja kelahiran Tanjung Pinang 30 Januari 2008 ini tertarik dengan olahraga renang karena ingin menghindari perundungan. Saat masih di sekolah dasar, Bastian kerap menjadi sasaran perundungan teman sekolahnya. Ia kemudian memutuskan untuk berenang agar memiliki postur yang ideal. Kini, dengan tingginya yang mencapai 168 cm, ia juga telah mencetak sejumlah prestasi dengan berenang. Tentunya karena saya sudah latihan lama dan keras, saya merasa saya harus juara yang pertama. Yang kedua, saya merasa saya udah ikut pertandingan dari 3 tahun yang lalu. Dan di situ pertama kali saya ikut tanding, saya masih belum pernah juara. Tahun kedua saya latihan, udah mulai juara, tapi masih dapat perunggu dan perak. Dan di tahun ketiga ini target saya mendapatkan emas. Dan senangnya berhasil mencapai targetnya. Kerja keras dan kedisiplinan Bastian juga diakui oleh Yoel Pardamenta Barus, pelatih Bastian. Sejak melatih Bastian 3 tahun lalu, ia ingin berfokus pada peningkatan postur tubuh serta ketahanan fisik Bastian. Ia juga mengapresiasi semangat Bastian yang selalu menambah porsi latihan di luar jadwal. Untuk Bastian sendiri, prestasi yang paling membanggakan itu kita seperti kemarin dia mencapai base time-nya. Karena kita lebih peduli kepada base time dia. Kalau di tingkat provinsi ini kan kita lebih, kalau bisa dia masuk ke limit-limit nasional gitu. Kalau prestasi sendiri kemarin seperti di Festival Akuatik Sumatera Utara, Bastian mencapai kalau nggak salah itu 3 medali emas, 2 medali perak. Dan di mana base time-nya semua baik. Dia mencapai base time baru. Ya, sejak menggeluti olahraga akuatik di sekolah dasar, Bastian telah meraih sejumlah prestasi yang membanggakan. Seperti pada tahun 2019, Bastian menjadi juara kedua gaya kupu-kupu 50 meter putra sekota Langsa. Pada 2023, ia meraih medali emas untuk nomor 200 meter gaya bebas putra di ajang akuatik Piala Gupsu antar sekolah se-Sumatera Utara. Bastian juga meraih 3 medali emas dan 2 medali perak di Festival Akuatik Sumatera Utara 2024. Kedepannya ia menargetkan bisa memperoleh waktu maksimal dan membawa nama Sumatera Utara di PON ke-22 di NTB dan NTT. Agar tetap bisa menyeimbangkan prestasi akademik dan olahraga, pelajar kelas 12 sekolah menengah atas ini mengikuti program homeschooling di salah satu sekolah di kota Medan. Hal ini ia lakukan agar jadwal latihannya lebih fleksibel tanpa harus mengorbankan pendidikannya. Evi, salah seorang guru yang mengajar Bastian menyebut, hal yang menonjol dari Bastian adalah konsistensi dan disiplinnya yang baik. Meski memiliki kesibukan di pagi hari, sang guru menyebut Bastian tidak pernah terlambat saat belajar di kelasnya. Saya tuh melihat Sebastian itu kayak dia tuh salah satu murid yang paling konsisten, yang pernah saya yang pernah saya didik mungkin ya. Ya ada, tapi saya ngeliat Bastian tuh kayak hari-harinya, daily life-nya itu teratur gitu. Kayak dia kan, kita tuh sama-sama hampir tahu tuh, teman-teman guru lain juga tahu kok Bastian tuh pagi itu udah renang, sore nanti renang lagi gitu. Bakat adalah anugerah, namun jika tidak diasah, ia akan menjadi potensi terendam. Kerja keras dan ketekunan Bastian dalam berlatih adalah kunci untuk mengubahnya menjadi prestasi.